Kiki. Saya Dimas Ridho Wicaksono. Saya Muhammad Iksan Gunaya. Saya Revanu Pertama. Saya Fajar Pertama Putra. Di sini kami akan membahas seputar fakta atau mitos sih di dunia peternakan itu. Oke guys, kita bakal ke mitos atau fakta yang pertama. Kita sering banget ya dengar kalau katanya ayam broiler itu gede karena disuntik hormon kan. Tapi emang bener kayak gitu? Simak berikut. Oke, jadi pasti kita pernah kan, entah itu saudara kita, teman kita bilang, sekarang ayam broiler nih baru 30 hari, 35 hari itu udah gede, udah siap panen. Pasti suntik hormon. Banyak orang bilang kayak gitu. Tapi emang bener kayak gitu. Sekarang kita berpikir secara logika. Jumlah populasi ayam di Indonesia ini itu 3,7 miliar ekor, dan itu bertambah setiap tahunnya. Sekarang ini teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan hormon ya, dengan jumlah populasi ayam sebanyak itu, butuh berapa banyak hormon yang kita gunain, butuh berapa suntikan, dan butuh berapa banyak duit. Apalagi harga hormon pertumbuhan itu gak murah loh teman-teman. Jadi apa sih yang bikin ayam broiler itu cepat besar? Sedikit cerita ya. Tahun 1950-an, perusahaan breeding ayam seperti perusahaan besar seperti Cobb, Ras, itu sudah mulai melakukan seleksi bibit unggul. Jadi ayam-ayam yang memiliki genetik unggul seperti tahan penyakit, konversi pakannya bagus, pertumbuhannya cepat, dadanya besar, itu disilangin dengan tujuan apa? Menghasilkan genetik baru yang lebih unggul. Nah, hasil persilangan ini itu nantinya akan disilangkan kembali sampai berpuluh-puluh turunan dan berpuluh-puluh tahun. Hasilnya apa? Ya ini, hasilnya ayam-ayam modern, ayam-ayam broiler modern yang kita konsumsi sekarang. Nah, terus yang kedua yang bikin ayam broiler cepat tumbuh itu pakan. Jadi ayam ini udah punya genetik yang bagus nih. Nah, maksimalin genetik ini itu harus menggunakan nutrisi yang bagus. Jadi nutrisi itu dibagi menjadi 3. Fase ayam itu ada starter, grower, dan finisher. Nah, di fase starter ini cenderung proteinnya lebih tinggi, dan di fase grower itu nutrisi pakan yang digunakan itu antara protein dengan energi itu seimbang. Nah, sedangkan fase finisher ini adalah fase di mana menjelang panen. Nah, di fase ini pakan itu fokus pada energi, bukan lebih pada protein. Jadi kesimpulannya, ayam broiler itu cepat besar itu karena faktor yang pertama itu genetik, pure genetik, dan yang kedua itu nutrisi. Nah, yang ketiga itu manajemen pemeliharaannya. Jadi 3 aspek ini itu yang membuat ayam ini tuh cepat besar, bukan karena hormon. Oke, jadi mulai sekarang teman-teman stop, jangan pernah mikir kalau ayam broiler itu besar karena suntik hormon. Jadi apa yang favoritmu? Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu susu yang berwarna kuning itu lebih sehat dibanding susu yang berwarna putih. Emang iya? Kalian pasti pernah nih mendengarkan orang-orang yang di sekitar kita, di pasar, di lingkungan kita, itu pasti bilang gini, susu yang berwarna kuning atau kekrim-kriman itu susu yang berkualitas tinggi dibandingkan susu yang berwarna putih. Pasti mereka berasumsi gini, susu yang berwarna putih itu udah bercampuran dengan air, sedangkan susu yang berwarna kuning itu lebih berkualitas tinggi dibandingkan susu yang berwarna putih itu. Padahal susu yang berwarna kuning itu disebabkan karena hewan ternaknya banyak memakan hijauan dibandingkan konsentrat. Nah, sedangkan susu yang berwarna putih itu hewan ternak banyak memakan konsentrat ketimbang hijauan. Jadi susu itu tidak dapat dilihat dari ininya, warnanya, tapi dilihat dari kandungan di dalamnya. Jadi ketika kita melihat susu berwarna putih atau kuning, itu kita bisa melihat sehat tidaknya itu ketika kita cium baunya itu kayak gimana. Ketika baunya segar,
tidak berbau aneh, itu berarti susunya susu bagus. Tapi kalau dicium kita baunya aneh, terus ada gumpalan-gumpalan, itu tandanya susu itu sudah rusak. Nah, yang perlu kita waspadai yaitu dari warna-warna susu. Ketika warna susu itu kuningnya pekat banget, itu menandakan susu terkena mastitis atau udah terkontaminasi. Yang kedua, susu yang berwarna kebiruan atau keabu-abuan, itu bertanda susu sudah mulai rusak dan terkontaminasi. Yang terakhir yaitu susu ada gumpalannya. Susu ada gumpalannya itu menandakan susu sudah rusak banget. Nah, jadi kesehatan susu atau kualitas susu itu tidak dapat dilihat sekedar dari warnanya saja, tetapi harus dilihat dari kebersihan saat pemerahannya, kualitas susunya, kebersihan susunya, kesehatan sapinya yang terutama paling penting. Dan yang terakhir yaitu pendinginan atau penyimpanan, dan susu itu harus dipasteurisasi sebelum diminum. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Telur kampung selalu lebih bergizi daripada telur negeri. Mitosnya ketiga yang hampir semua orang percaya, telur kampung lebih bergizi daripada telur negeri atau telur ras. Ini mitos yang paling mengakar di masyarakat. Bahkan di pasar, harga telur kampung bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dari telur ras. Terus pertanyaannya, apa benar telur kampung lebih bergizi? Persepsi umumnya gini teman-teman, telur kampung itu dari ayam yang dipelihara secara tradisional, bebas berkeliaran, makan secara alami, jadi lebih natural dan pasti lebih sehat. Sementara telur ras itu dari ayam yang dikurung di kandang sempit, dikasih pakan pabrikan yang penuh bahan kimia. Komposisi gizi antar telur kampung dan telur ras sebenarnya nggak beda signifikan loh teman-teman. Mari kita lihat datanya. Kandungan per 100 gram telur yaitu protein telur kampung 12,8 gram versus telur ras 12,6 gram, yaitu hampir sama. Lemaknya juga telur kampung 11,5 gram versus telur ras 11,2 gram dan hampir sama juga. Karbohidratnya keduanya sekitar 0,7 sampai 0,9 gram. Kolesterol keduanya sekitar 423 mg. Jadi dari segi makronutrien nggak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Teman-teman, nggak ada yang lebih bergizi secara inherent. Yang penting itu manajemen pakan dan kesehatan ayam. Kalau mau yang bergizi, pilih telur dari ayam yang sehat dan dikasih pakan berkualitas, nggak peduli ras atau kampung. Oke, mari kita bahas mitos yang keempat, yaitu banyak statement di luar sana yang mengatakan bahwa daging merah itu berbahaya, dapat menyebabkan kolesterol, kanker, dan juga darah tinggi. Oke, mari kita bahas. Daging merah sering banget jadi kambing hitam buat munculnya beberapa penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan memicu kanker. Seolah-olah penyakit di zaman sekarang ini disebabkan oleh daging merah itu. Makanya kolesterol tinggi itu disebabkan karena kita konsumsi yang berlebihan, makan yang berlemak dari mana-mana, gula yang numpuk, dan salah satunya itu gaya hidup kita yang kurang sehat. Nah, salah itu memicu risiko kanker. Nah, risiko kanker sendiri itu muncul karena kita sering memakan daging olahan, terus kita sering memanggang HP gosong yang dapat menimbulkan kanker itu sendiri. Jadi yang ngebuat risiko kanker itu naik itu bukan karena daging merahnya, tapi bagaimana kita cara mengkonsumsi dan cara pengolahan kita. Daging merah juga sering dikaitkan dengan penyakit seperti darah tinggi. Faktanya penyakit darah tinggi itu disebabkan oleh bagaimana kita cara mengolahnya, seperti menggunakan garam terlalu banyak. Jadi kalau kita mengolah juga harus memperhatikan garamnya itu sendiri. Mari kita bahas manfaat daging merah. Daging merah ini merupakan sumber protein tinggi yang memiliki asam amino esensial yang penting bagi pertumbuhan dan pembentukan jaringan. Selain itu terdapat juga zat besi yang paling mudah diserap oleh tubuh. Nah, yang membuat bahaya itu pengolahan seperti ini guys. Ini dapat menimbulkan senyawa seperti HCA dan pH yang dikenal sebagai senyawa karsinogenik yang berpotensi memicu kanker. Jadi, hindari pengolahan seperti ini. Jadi kesimpulannya daging merah itu nggak buat bahaya. Yang bahaya itu bagaimana kita memilih, mengolah, dan gaya hidup kita sendiri. Daging merah ini memiliki nutrisi yang
tentunya diberi untuk tubuh kita. Ingat, yang salah itu bukan makannya, tapi gaya hidup kita sendiri. Oke, mitos yang kelima yaitu adalah banyak orang yang berpikir bahwasanya broiler itu dagingnya banyak antibiotiknya gitu. Dan ini juga jadi isu yang sering dibicarakan oleh media dan juga aktivis kesehatan, bahwasanya daging broiler itu dari kecil sudah dikasih antibiotik sehingga daging broilernya itu jarang sakit dan juga pertumbuhannya sangat cepat. Padahal kenyataannya tidak begitu tepat kayak gitu. Antibiotik di peternakan memang digunakan, tapi nggak sesimpel dan nggak seseram yang dibayangkan. Menurut Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH 2018, penggunaan antibiotik di peternakan itu ada beberapa kategori lah. Yang pertama itu ada untuk mengobati kesehatan hewan yang sakit. Ini perlu, karena apa? Sama aja kayak manusia gitu. Kalau sakit butuh antibiotik. Selanjutnya pengobatan kelompok hewan yang sebagian sudah sakit untuk mencegah agar tidak menyebarlah ke hewan yang lainnya gitu. Nah, untuk pemacu pertumbuhan ini yang kontroversial lah, karena dulu memang antibiotik ini dosisnya rendah, sering dipakai sebagai pakan tambahan untuk meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan. Yang penting untuk diketahui, sejak 2018 penggunaan antibiotik sebagai pertumbuhan yang cepat pada ayam broiler sudah dilarang berdasarkan peraturan Permentan nomor 14 tahun 2017 dan SE Dirjen PKH. Jadi, antibiotik cuma boleh digunakan untuk tujuan pengobatan dan harus dengan resep dokter hewan. Bahwasanya terdapat withdrawal time atau kunci keamanan. Nah, ini nih yang sering orang-orang nggak pahami gitu, bahwa setiap obat hewan itu termasuk antibiotik ya, itu punya yang namanya masa anti obat. Withdrawal time itu adalah jangka waktu minimum yang harus dilewati antara pemberian obat terakhir pada saat pemotongan, supaya residu obat di tubuh hewan itu udah turun lah di bawah batas yang aman gitu. Jadi kalau peternak ngikutin aturan, pas ayam dipanen, residu antibiotik itu udah nggak ada atau di bawah batas aman lah. Nah, pemerintah juga itu nggak kenal diam gitu. Ada program surveillance residu yang dilakukan oleh Balai Veteriner, BPOM, dan Dinas Peternakan Provinsi atau Kabupaten gitu. Mereka itu secara rutin sampling daging di pasar, di RPH, bahkan di peternakan untuk dicek apakah ada residu antibiotiknya gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya itu sebenarnya ada ketidakpatuhan sebagai peternak, terutama skala kecil yang nggak paham tentang masa anti obat tadi. Ngasih antibiotik sembarangan tanpa resep dokter hewan, overdosis, atau durasi pengobatannya yang salah gitu. Jadi apabila kita sebagai konsumen, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ke depannya? Yang pertama, apabila kita ingin membeli ayam broiler, itu usahakan kita melihat sertifikasi NKV yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat sertifikasi kehalalan dari produk ini sendiri gitu. Usahakan membeli di supermarket yang besar, karena apa? Biasanya itu sudah terjaga, kualitasnya sudah diperketat lah untuk daging ayam broiler ini untuk dipasarkan gitu, sehingga kualitasnya lebih terjaga seperti itu. Variasi sumber protein itu nggak cuma dari ayam, tapi juga bisa dari ikan, telur, daging sapi, atau protein nabati yang lainnya gitu. Jadi antibiotik nggak selalu ada di daging ayam. Kalau peternak dan sistem pengawasan berjalan dengan baik, produk yang sampai ke konsumen itu aman. Yang penting kita sebagai konsumen selalu pintar dalam memilih produk yang dibeli. Oke guys, jadi itu tadi seputar fakta dan mitos tentang dunia peternakan. Nah, sebaiknya itu kita lebih bijak dalam memilah dan memilih mana sih informasi yang benar dan mana informasi yang salah yang sudah beredar di dalam masyarakat. Oke, itu sekian dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.